Baik, kuliahnya saya lanjutkan mengenai jenis-jenis medan magnet. Jadi pada dasarnya medan magnet itu dibagi menjadi dua. Jadi medan magnet dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah melingkar atau sirkular. Yang kedua adalah memanjang atau longitudinal. Jadi medan magnet dibagi dua. Ada sirkular, ada longitudinal. Ini arahnya. Nah, medan magnet sirkular itu dapat dihasilkan dengan beberapa peralatan, tapi secara umum di sini ada peralatan yang menggunakan induksi langsung atau direct induction, sama yang di sini indirect induction, induksi tidak langsung. Longitudinal juga demikian. Di sini ada yang peralatannya menggunakan induksi langsung direct induction, sama ada yang menggunakan induksi tidak langsung atau indirect induction. Nah, direct induction itu dapat diperoleh dengan menggunakan peralatan yang namanya headshot sama prod. Sedangkan indirect induction dapat dihasilkan dengan menggunakan central conductor, central conductor. Sedangkan yang longitudinal direct induction itu menggunakan coil atau kumparan. Sedangkan indirect menggunakan alat yang namanya yoke yang seringkali kita gunakan untuk melakukan pengujian nanopartikel di pabrik-pabrik atau di galangan kapal. Jadi di sini ada gambarnya. Bisa lihat di sini bahwa untuk menghasilkan medan magnet sirkular maka bisa digunakan headshot atau benda yang diuji diklaim langsung di antara dua buah head ini, arus listrik dialirkan langsung melalui benda yang diuji, sehingga apabila arus listriknya itu lurus, maka sesuai dengan kaidah tekanan, maka medan magnet yang terjadi di sekitar benda yang diuji akan meningkat. Jadi apabila arusnya lurus, maka medan magnetnya melingkar. Ini adalah headshot. Prod itu juga begitu ya, sama. Prod itu adalah batang tembaga yang ditempelkan ke permukaan dari biji, sehingga arus listrik itu akan mengalir dari satu kaki prod ini ke kaki yang lainnya, kemudian akan menghasilkan medan magnet melingkar seperti yang ada di gambar ini. Jadi medan magnetnya melingkar di dalam atau di permukaan benda. Kemudian yang induksi secara tidak langsung membutuhkan perantara, di mana di sini digunakan central conductor. Jadi fungsi dari central conductor itu adalah untuk memeriksa bagian dalam suatu tabung atau pipa seperti ini. Jadi kita memeriksa bagian dalam. Kalau bagian luar yang kita periksa, cukup tabungnya kita klaim di antara dua buah head, yaitu headshot. Jadi di sini fungsi dari central conductor adalah untuk periksa bagian dalam suatu cup atau tabung, dan medan magnetnya akan melingkar seperti ini karena arusnya lurus melalui central conductor. Nah, kemudian yang kedua adalah medan magnet longitudinal, di mana di sini untuk induksi langsung, maka pengujian dilakukan menggunakan kumparan yang sudah saya jelaskan tadi di gambar ini. Jadi ini kumparan di sekitar kawat ini, sekeliling kawat akan timbul medan magnet setempat ini. Kemudian apabila saya masukkan suatu barang baja ke bagian dalam kumparan, maka medan magnet kecil-kecil ini akan menghasilkan suatu medan magnet total, yaitu resultan. Jadi di sini timbul medan magnet panjang yang arahnya sejajar dengan arah sumbu panjang dari pipa atau dari poros yang mau diuji.
Kemudian yang induksi tidak langsung itu ada perantara di mana kumparan diletakkan di bagian sini, ya. Lalu di sini di kaki yuk ini akan timbul medan magnet, di mana di sini akan dihasilkan garis-garis gaya magnet yang arahnya memanjang di antara dua buah kaki yuk. Gambar di sini memperlihatkan aplikasi dari koin ini menggunakan suatu kabel yang dililitkan ke sekeliling permukaan biji ini untuk poros, ya, seperti ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis medan magnet, yaitu ada yang sirkular dan ada yang longitudinal. Nah, medan magnet sirkular dan longitudinal itu tentunya bisa digunakan untuk menemukan diskontinitas dengan orientasi tertentu. Pada pengujian dengan medan magnet longitudinal, memakai kumparan di gambar ini, yang namanya garis-garis gaya magnet itu arahnya adalah memanjang atau sejajar dengan sumbu memanjang benda yang diuji. Sehingga sembarang krek yang terdapat di permukaan poros tadi itu akan bisa terdeteksi apabila krek itu membentuk sudut 45 derajat atau sekitar segitu, ya, atau 90 derajat, ya, tegak lurus terhadap garis-garis gaya magnet. Nanti yang kelihatan. Sedangkan yang krek yang arahnya sejajar dengan garis-garis gaya magnet, ya tidak akan kelihatan karena sejajar dengan arah garis-garis gaya magnet. Demikian juga pada suatu kumparan, suatu poros yang diuji menggunakan headshot atau central rotor. Nah, di sini arusnya lurus, medan magnetnya melingkar, sehingga krek yang bisa terdeteksi itu yang arahnya tegak lurus terhadap arah garis-garis gaya magnet, atau yang membentuk sudut 45 derajat terhadap garis-garis gaya magnet, sehingga semua krek yang arahnya sejajar dengan garis-garis gaya magnet tidak akan tampak. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa pengujian magnetic partikel adalah pengujian yang hanya cocok dipakai untuk mendeteksi diskontinuitas yang linier. Minggu lalu saya jelaskan mengenai definisi dari diskontinuitas linier yang L-nya lebih dari 3 kali lebarnya. Jadi kalau Anda mau menemukan diskontinuitas yang rounded, yang bunder-bunder, L-nya kurang dari sama dengan 3 kali lebarnya, maka jangan menggunakan magnetic partikel, gunakanlah penetran testing. Sedangkan magnetic partikel ini hanya cocok untuk menemukan diskontinuitas yang panjang-panjang aja, seperti krek, sim, ya, stringer yang memanjang, yang panjang-panjang, yang bukan yang bunder-bunder. Karena kalau bunder-bunder maka penetran lebih sesuai. Nah, lokasi diskontinuitas yang bisa ditemukan menggunakan pengujian magnetic partikel itu bisa di permukaan atau surface, atau bisa di bawah permukaan atau subsurface. Kalau menggunakan AC itu harus bolak-balik, maka kedalaman penembusan dari medan magnet atau garis-garis gaya magnet yang dihasilkan oleh arus AC tadi itu bisa sampai dengan 3 mm. Sedangkan kalau pakai diode DC, penambahan kedalaman penembusan garis-garis gaya magnet bertambah sekitar menjadi 4 mm. Nah, arus listrik yang digunakan pada pengujian magnetic partikel itu dibagi menjadi 2, ya. Jadi arus listrik harus dibagi menjadi 2, yaitu AC dan DC. DC itu berasal dari, ya, bisa berasal dari baterai atau bisa berasal dari
arus AC yang disarankan seperti menggunakan adaptor. Jadi ini bisa berasal dari baterai atau bisa berasal dari arus AC yang disarankan. Rectified itu artinya disarankan. Sedangkan AC itu yang diperoleh dari PLN. Jadi cop-copan listrik yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari itu menghasilkan arus AC. Nah, arus DC yang rectified itu dibagi lagi menjadi dua, bisa HV DC atau nama lainnya HV AC, itu sama aja, atau FV DC full wave ya. HV itu half wave, FV full wave DC atau FV AC, ini sama aja ya. Jadi rectified itu harus AC yang disarankan, itu dia bisa diubah menjadi DC. AC memiliki karakteristik penembusan yang dangkal. Jadi arus AC ini penembusannya dangkal, sehingga hanya cocok dipakai untuk mendeteksi diskontinuitas yang lokasinya di surface. Kenapa kok penembusnya dangkal? Karena by nature itu karena dari sononya begitu. Arus AC itu menghasilkan fenomena yang dinamakan sebagai skin effect atau efek kulit, sehingga kalau saya melakukan pengujian pada suatu material baja ferromagnetik dengan menggunakan arus AC, maka yang namanya garis-garis diamagnet yang dihasilkan arus AC itu hanya merambat di dekat permukaan saja. Nah, seperti ini. Makanya dikatakan bahwa arus AC sangat cocok dipakai untuk mendeteksi diskontinuitas yang lokasinya di permukaan. Jadi kalau digambarkan kurva sinusoidal ini time, kemudian ini adalah untuk positif, negatif, nol, maka arus AC akan berbentuk seperti ini ya. Dia bolak-balik. Tergantung frekuensi. Kalau di Indonesia frekuensi arus listriknya adalah 50 Hz, sehingga kembalikan ini satu siklus ini terjadi setiap 1/50 detik. Jadi setiap 1/50 detik maka arus tadi separuh di kutub positif, separuh di kutub negatif. Ini adalah arus AC. Arus AC hanya cocok dipakai untuk mendeteksi diskontinuitas yang lokasinya di permukaan karena adanya fenomena yang dinamakan sebagai skin effect. Makanya di sini dikatakan bahwa kalau kita menggunakan yoke yang AC, maka kedalaman penembusan medan magnetnya itu hanya sekitar 3 mm. Jadi di permukaan sini akan timbul indikasi permukaan. Indikasi permukaan itu nempel ya. Kalau ditiup menggunakan blower seperti ini, maka indikasi tadi tidak akan hilang karena nempel dan jelas karena berada di permukaan. Sedangkan arus DC bisa berasal dari baterai yang menghasilkan DC murni atau pure DC, atau arus AC yang disarankan bisa DC atau DC, cocok dipakai untuk menghasilkan atau dipakai untuk mendeteksi diskontinuitas yang lokasinya di bawah permukaan subsurface atau near surface ya. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa AC itu menghasilkan arus yang bolak-balik, kemudian adanya skin effect menimbulkan garis-garis diamagnet itu merambat di dekat dengan permukaan. Nah, keuntungan dari arus AC ini karena dia bolak-balik maka ada getaran di permukaan benda, itu bisa membantu partikel supaya bergerak mencari daerah yang ada kebocoran medan magnetnya. Seperti yang saya peragakan ini adalah yoke AC. Saya dekatkan dengan material baja. Nah, ada suara getaran. Nah, suara mendung getaran. Sehingga dengan getaran tadi maka partikel magnet yang saya taburkan atau saya tempelkan, saya aplikasikan ke permukaan biji itu mudah mobile mencari daerah yang ada kebocoran medan
magnetnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian arus DC. Arus DC itu adalah arus yang dihasilkan oleh baterai DC murni seperti ini. Nah, kemudian ini untuk positif negatif. Nah, arus AC sesuai arus DC itu memiliki grafik yang datar seperti ini, positif atau negatif. Nah, karena tidak ada bolak-balik, tidak ada apa namanya getaran bolak-balik, maka arus DC ini cenderung diam. Jadi tidak ada getaran yang membantu gerakan partikel untuk mencari kebocoran medan magnetnya arus DC. Nah, kemudian kalau HVDC itu grafiknya seperti ini, positif, negatif, ini time. Kemudian karena dia berasal dari AC yang disarankan, maka HVDC seperti ini. Tadinya di sini ada kutub negatif, tapi kutub negatif dihilangkan dengan menggunakan peralatan elektronik, sehingga yang dihasilkan oleh peralatan ini hanya satu kutub aja. Jadi di sini ada arus, diam, lalu ada arus lagi. Nah, HVDC itu bisa diperoleh dengan menggunakan arus AC yang satu fase. Satu fase itu misalkan kalau di Indonesia tegangannya 220 volt itu satu fase. Jadi ini namanya HVDC. Nah, sama halnya dengan AC, maka HVDC ini ada efek getaran. Jadi dia sifatnya adalah sama seperti DC, yaitu penembusannya dalam. Cuma di sini ada efek getaran karena ada arus, diam, ada arus, diam, dan seterusnya kan itu. Nah, kemudian untuk yang kedua ini adalah full wave DC atau FWDC. FWDC itu diperoleh dengan menggunakan arus listrik yang 3 fase, yang tegangan bisa 380 volt atau 440 volt kan itu. Nah, di FWDC maka yang namanya untuk negatif di sini dibalik, sehingga menjadi ke atas. Nah, ini adalah FWDC. FWDC karena dimulai dari arus listrik 3 fase, maka dia memiliki kekuatan penembusan yang lebih besar dibandingkan HVDC. Jadi itu adalah jenis-jenis arus listrik yang digunakan untuk pengujian magnetic partikel, di mana saya ulangi lagi bahwa pada arus AC penembusannya dangkal karena adanya efek namanya skin effect atau efek kulit. Sedangkan pada DC murni, HVDC atau FWDC tidak ada skin effect, sehingga penembusannya lebih dalam dibandingkan arus AC. Oleh karena itu arus AC sangat cocok dipakai untuk mendeteksi diskontinitas yang lokasinya di permukaan, sedangkan arus DC hanya cocok dipakai mendeteksi diskontinitas yang lokasinya di bawah permukaan atau di permukaan. Nah, ini adalah jenis peralatan yang dipakai di pabrik-pabrik, dan mungkin kalau kalian di galangan kapal, maka yang sering digunakan di situ adalah yuk AC atau DC. Yuk permanen magnet jarang digunakan karena ribet. Yuk DC atau yuk AC, tapi kebanyakan pakai yuk AC. Ya, jadi permanen magnet juga ada kadang-kadang. Kemudian ada yang namanya white contrast pin atau WCP. White contrast pin, yang fungsinya adalah untuk memberi kontras antara warna partikel dengan warna permukaan yang diuji. Ini ada contoh. Jadi permukaan benda yang diuji, misalnya baja karbon ini warnanya adalah ya seperti abu-abu. Nah, kalau kita menguji menggunakan partikel hitam, yang warna hitam, maka antara partikel dan background itu warnanya tidak kontras, sehingga kalian akan susah untuk
menemukan atau membedakan indikasi. Makanya sebelum diuji maka permukaan ini disemprot dulu dengan menggunakan WCP, white contrast paint. Kemudian lampu yang bisa menghasilkan cahaya minimum 1000 lux. Jadi kalau kita menggunakan partikel yang warnanya visible itu kelihatan di bawah lampu, bawah cahaya atau lampu biasa. Jadi warna partikel itu ada yang warna visible, ada yang warnanya fluorescent. Jadi kalau kita menggunakan partikel yang warnanya hitam atau abu-abu atau biru tua begitu, maka kita memerlukan lampu biasa dengan intensitas minim di permukaan dan diuji 1000 lux. Kemudian kalau kita menggunakan partikel yang fluorescent, maka kita memerlukan lampu UVA atau black light. UVA atau black light dengan intensitas lebih dari sama dengan 1000 microwatt per centimeter persegi. Di sini intensitas lebih dari sama dengan 1000 lux. Jangan lupa satuan ya. Lux ini microwatt per centimeter persegi. Kemudian jenis partikel ada dua. Ada yang dry, itu kering ya. Lalu ada yang wet, basah. Aplikasi tergantung dari kebutuhan. Jadi kalau dry partikel ini biasanya dipakai untuk menguji permukaan-permukaan yang suhunya tinggi. Jadi dry partikel bisa dipakai untuk menguji material dengan suhu sampai dengan 315 derajat Celcius. Sedangkan yang wet itu dibatasi sampai dengan 50 derajat Celcius ya suhu permukaannya. Kenapa kalau kita menggunakan wet partikel untuk periksa material yang suhunya tinggi, maka cairan minyak yang ada di dalam kaleng itu akan menguap. Maka wet partikel tidak cocok dipakai untuk memeriksa material-material yang suhunya tinggi. Makanya suhu tinggi dipakai yang dry. Nah, untuk yang dry partikel warnanya macam-macam tergantung kontras dengan permukaan. Ada yang warna kuning, ada warna partikel kuning, ada yang abu-abu, biru tua, merah, ada yang hitam kan gitu. Sedangkan dry partikel biasanya berwarna hitam. Ini adalah gambar peralatan ujian partikel magnet ya. Di sini ada UPC, ada akinya atau baterainya. Kemudian yuk AC. Kalau beli satu set ya, dapat yuknya sendiri, lalu ada chemical, lalu ada lampu UVA. Kemudian ini adalah permanen aktif, ini adalah kumparan koil. Ini akan saya jelaskan sebentar lagi.